Umat yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Pada hari ini kita akan mengikuti misa hari biasa, misa minggu, hari minggu biasa ke-30 yang akan dipimpin oleh RD Jelantik bersama kami tim pujian dan kur dari Persekutuan Doa Muda-Mudi Katolik Karismatik di SMTB. Mari para umat kita bangkit berdiri, kita mau pujikan nama Tuhan Allah kita sebagai saudara seiman Kristus. Mari kita tinggikan namanya. Yuk kita bertepuk tangan bersama. Bagi setiap kita, maka mari kita mau pujikan satu lagi untuk memuliakan namanya. Mari kita bertepuk tangan lebih keras lagi bagi Tuhan kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Selamanya, ku puji kau selalu.
besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Dia yang berkuasa, Yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. mari kita angkat tangan kita. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya Kasih setia, kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhan, tiada seperti kau. Yesus Tuhan, Hanya Engkau Bapa. tiada seperti kau. Yesus Tuhanku. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Ya sungguh baik dalam setiap hidup, setiap musim kita semua. Maka saat ini kita mau fokus, kita mau masuk ke dalam hadiratnya, kita mau sembah namanya karena Ia Allah yang besar. Allah yang memampukan kita menghadapi setiap tantangan, menemani setiap proses hidup kita. Maka saat ini kita mau masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sadari bahwa kuasanya sungguh besar. Allah yang besar dari segala masalah kita. Maka saat ini mari kita bersama-sama menaikkan penyembahan ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Bapa. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenanganku.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Dan juga saudara-saudari sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari Kapel Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Saudara-saudara sekalian, di dalam bacaan pertama hari ini kita akan mendengarkan bagaimana warta mesianis yang diwartakan oleh Nabi Yeremia. Karena waktu itu bangsa Israel akan dipulangkan dari pembuangan di Babilonia menuju ke tanah airnya sendiri. Dan di dalam bacaan Injil kita akan mendengarkan kabar mesianis itu salah satunya adalah penyembuhan. Dan Yesus menyembuhkan orang yang buta, yaitu Bartimeus. Marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Kawan Maria, kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya dalam Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau,
Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersama dengan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung yang dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus, ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, paling tidak di dalam bacaan di dalam kitab suci Perjanjian Baru, kita melihat dua peristiwa. Yesus memulihkan penglihatan orang buta. Yang pertama itu ketika pada hari Sabat, dia menyembuhkan orang buta di kolam Siloam dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena dianggap bekerja pada hari Sabat, jadi melanggar hukum Sabat. Dan yang kedua yang kita dengarkan di dalam bacaan Injil, dia
menyembuhkan Bartimius, seorang pengemis yang buta. Tetapi soal kebutaan sudah cukup banyak ditulis di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah nonton film Sodom dan Gomora, itu ketika malaikat Tuhan masuk, pasukan Sodom itu dibutakan oleh Allah supaya mereka tidak melihat itu adalah malaikat Allah. Dan kadang-kadang sesuatu yang kejam ya, kita melihat Samson itu dicungkil matanya oleh orang-orang Filistin, tetapi justru dengan dicungkil matanya, dia bisa merobohkan kuil orang-orang Filistin. Dan di dalam kisah pembuangan kita melihat bagaimana Nebukadnezar ketika menguasai Israel, dia kemudian membutakan mata raja orang Israel namanya Sedekia. Dan di dalam Perjanjian Baru kita juga melihat Paulus dibutakan oleh Yahweh, oleh Allah, supaya dia kemudian bertemu dengan Kristus. Dan di dalam pemahaman mengenai Paulus, memang yang mau ditekankan oleh Perjanjian Baru adalah bahwa buta itu berarti orang mempunyai iman yang tipis. Saudara-saudara sekalian, bahwa janji mesianisme itu akan muncul, janji di mana ada kesejahteraan orang buta melihat, orang timpang berjalan. Memang sudah banyak ditulis oleh Nabi Yesaya. Tapi dalam bacaan pertama pada hari ini kita juga melihat bahwa ketika bangsa Israel dikembalikan dari pembuangan di Babilonia ke Israel kembali, maka Nabi Yeremia juga mewartakan kembali, mengulang kembali apa yang diwartakan oleh Nabi Yesaya mengenai zaman mesianisme. Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yaitu sisa-sisa Israel. Di antara mereka ada yang buta, ada yang lumpuh, ada perempuan yang mengandung. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai lewat jalan yang rata, supaya mereka tidak tersandung. Ini adalah gambaran bagaimana situasi yang dihadapi oleh kemanusiaan dan situasi yang memang bisa membuat orang kemudian bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan bencana, membiarkan orang cacat, membiarkan orang mengalami kehidupan yang susah. Dan kalau kita melihat di dalam bacaan kitab suci Perjanjian Baru, memang jawaban Yesus tidak memuaskan. Ketika dia tanya, kalau ada orang buta, siapakah yang harus disalahkan? Apakah orang tuanya, ataukah neneknya, ataukah itu karena kutukan? Dan Yesus hanya menjawab bahwa bukan karena kutukan, bukan karena orang tuanya, bukan karena dosa, tetapi kuasa Allah mau ditunjukkan di dalam situasi itu. Dan memang Yesus lebih banyak berbuat daripada memberikan teori, maka dia lalu menyembuhkan orang buta. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat peristiwa di dalam bacaan Injil, maka ketika Bartimius itu kemudian disembuhkan, dia menanggalkan jubahnya dan mengikuti Yesus. Ini gambaran adalah bahwa dia meninggalkan kehidupannya yang lama. Dan dengan mendapatkan kehidupan baru, maka dia mengikuti Yesus. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang dibuat oleh gereja sekarang, memang satu-satunya terhadap orang-orang yang cacat, orang lepra, orang kekurangan adalah membuat rehabilitasi. Dan sebetulnya Surabaya punya di Blora, Wiraskat ya. Dan para suster RKZ itu sebetulnya sudah lama di Trawas itu menolong orang-orang yang sakit kusta, sumber gelagah. Jadi kalau orang menuju teras sebelah kanan. Dan di antara mereka ternyata banyak yang Katolik, yang sakit kusta itu. Karena pernah satu orang datang ke SMTB, waktu itu saya jadi pastor paroki, saya tidak ingat. Jadi dia mengatakan, Romo lupa sama saya. Saya ini dulu yang dibantu Romo waktu Romo di Mojokerto katanya. Anaknya normal, anaknya tidak lepra, normal. Lalu ya sudah saya diingatkan bahwa ternyata dia pernah bertemu dengan saya dan ya itu waktu Natal, jadi banyak hadiah yang bisa diberikan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat ketika Paus itu misa, bacaan pertama dibacakan oleh seorang buta. Dan sebetulnya itu bukan barang yang baru. Catholic Center itu sudah 10 tahun yang lalu selalu ada satu orang buta yang selalu membaca bacaan pertama. Dan lancar loh, saya ya mungkin karena terbiasa ya. Jadi dia tidak pakai hanya pakai kertas itu disentuh-sentuh begini. Ya. Dan rajin orangnya.
Jadi mungkin dari orang buta itu kita bisa melihat bahwa justru dengan kebutaan itu maka kepekaannya terhadap Tuhan itu menjadi lebih kuat. Dan dari situ sebetulnya Yesus mau menegaskan kepada kita, bisa saja kita ini orang yang normal dengan segala panca indera kita. Tapi justru kita menjadi buta terhadap apa? Terhadap kemurahan hati Tuhan atau rezeki atau apapun juga yang sudah kita terima sehingga saat ini. Sehingga kita ini sehat. Dan mungkin kita tidak pernah mengucapkan terima kasih. Karena kita merasa ya sudah memang sudah selayaknya. Besok bangun pagi, jantungnya tidak diberhentikan, untunglah. Dan lalu kita merasa bahwa ya sudah itulah kehidupan yang kita jalani. Lupa bahwa seandainya malam itu Tuhan menghentikan jantung, selesai kita. Maka saudara-saudara sekalian, semoga dengan peristiwa Bartimeus ini kita disadarkan bahwa kehidupan kita berjalan karena semua diselenggarakan oleh Tuhan dan patutlah kita bersyukur kepadanya. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Tuhan para doa umat. Tuhan bersabda kepada kita bahwa iman kita kepadanya akan membawa kita kepada keselamatan. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga agar kita selalu diteguhkan dalam iman dan digabungkan dalam keselamatannya. Bagi gereja, umat yang diselamatkan oleh kasih Allah, semoga kita semakin memiliki kerendahan hati dalam melaksanakan kehendak Allah, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena pewartaan Kristus yang sungguh nyata di dalam diri dan hidup kita. Marilah kita mohon. Bapa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa-bangsa dan para pegawai pemerintah, semoga para pemimpin bangsa-bangsa dan pegawai pemerintah menjalankan karya pelayanan mereka dengan cinta kasih yang terwujud melalui perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan terpinggirkan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang berkecukupan dalam hal harta benda atau dalam hal bakat-bakat yang dianugerahkan Tuhan, semoga mereka yang berkecukupan tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan serta bakat-bakat mereka demi perkembangan bangsa serta kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini, semoga kita semua menyadari bahwa sebenarnya kita amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudari kita, sehingga kita terbuka untuk memperbarui diri dan semakin beriman kepada Tuhan dengan bertobat terus-menerus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami harus mengakui kata-kata bagus tidak berarti bila tidak muncul dari hati yang bersahaja dan jujur. Bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami dan hidup kami sama dengan doa kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Intensi misa mohon doa untuk kesembuhan Bapak Haryanto dari sakit paru-paru dan penglihatan yang kabur bisa sehat seperti sedia kala. Mohon kesembuhan untuk Elisa Kristina. Mohon kedamaian kekal dan pengampunan dosa, Hadi Samudro, Christine Sulistyo, Mikael dan Gabriel Gunawan, Bapak Yosef Tristoso, Anak Teresa, Stefanus Erwan, Stefanus Waryanarta, Agustinus Husin Kusuma Wijaya, Florentina Rusia Luanawati, Yohanes Suryanto Limas, Teresia Tiniawati Limas, Petrus Salim Tolimas, Loa Giok Ceng, Bapak Kus, Bapak Edward, Bapak Beni Susanto, Bapak Vincentius Trisno Basuki,
Bapak Yohanes Supadi, Ignatius Rama Sulistianto, Bapak Gregorius Sans Paulan Setio, Ibu Maria Magdalena Tukimah, Ibu Prita Sulistiowati. Lagu persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini, dan jadikanlah kami semakin melihat dan merasakan betapa besar cinta dan pengorbananmu bagi kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terbilang kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang berduka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Surga dan bumi
Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Administrator Diosis kami Romo Yosef Eko Butu Susilo, serta semua rohaniwan. Kita doakan intensi-intensi hari ini. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapak kami silakan. Bebaskanlah kami
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah merhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas untuk datang pada, tapi bersabda saja. Maka saya akan sembuh.
Misa pengenangan arwah semua orang beriman, Sabtu 2 November 2024, pembacaan intensi pukul 15.30, misa pukul 17. Intensi dapat dikirim melalui aplikasi Kapel Rumah Sakit Gotong Royong WA Sekretariat. Penerimaan terakhir hari Sabtu 2 November jam 1 siang. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sabda dan tubuh putramu yang telah kami terima ini memampukan kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam diri sesama kami, sehingga kami pun tergerak melayani mereka dan kelak Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi bersama-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Moga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Dengan sukacita. Mari kita semua serukan, Engkau Allah yang dahsyat dan hebat. Yesus, izin aku berseru, bermazmur bagi nama-Mu, Kaulah keselamatanku. Kaulah tempat perlindungan, Kau perlindungan kami Tuhan. Kota benteng hidupku, Allah keselamatanku. Kau yang telah bebaskan kami, Kau yang telah bebaskanku dari semua musuhku. Kini ku bersorak bagimu. Kami tinggikan, tinggikan Engkau, agungkan Engkau. Kaulah dahsyat di hidupku. Angkat suaraku, ku puji nama-Mu. Kau Raja, Kau keselamatanku. Kami tinggikan Engkau, agungkan Engkau. Kaulah dahsyat di hidupku. Ku angkat suara, kami puji nama-Mu. Kau Raja, Kau keselamatanku. Yesus, Kau Raja, Kau keselamatanku. Sungguh Kau Raja, Kau keselamatanku. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Sampai bertemu di misa selanjutnya, Tuhan memberkati.